Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, hai semua. Perkenalkan, nama saya Katrina Dwi Agista di kelas 7D. Ini hasil rangkuman saya. Pelajaran ini merupakan bahasa Indonesia dengan guru Ibu Kosyafrida SPD. Unsur buku non-fiksi: 1. Bagian cover buku, 2. Rincian subbab buku, 3. Judul subbab, 4. Isi buku, 5. Cara menyajikan isi buku, 6. Bahasa yang digunakan, 7. Sistematika. Komentar buku non-fiksi. Judul buku Habibie dan Ainun, penulis Badruddin Yusuf Habibie, penerbit PT THC Mandiri, alamat penerbit Jalan Kemang Sulatan nomor 98 Jakarta, tahun terbit November 2010, jumlah halaman 323 halaman. Rudi, nama kecil B.J. Habibie, adalah seorang jenius ahli konstruksi pesawat terbang yang mempunyai mimpi besar, yakni berbakti pada bangsa Indonesia dengan membuat sebuah pesawat terbang. Dan Ainun, seorang dokter cantik dan bersahaja, alumni Universitas Indonesia. Mereka bertemu kembali setelah 7 tahun terpisah. Tanpa kami sadari, waktu begitu cepat berlalu dan kami berdua sambil berpegangan tangan tiba kembali di rumah Rangga Malela. Masih banyak tamu dan beberapa pemuda duduk di depan rumah memperhatikan kedatangan kami. Sejak itu, saya secara batin tidak pernah berpisah dengan Ainun, dan demikian pula Ainun dengan saya. Habibie dan Ainun bab 1. Buku ini menceritakan berbagai kisah cinta B.J. Habibie dengan Ainun. Mulai dari pertemuan yang menjadi awal dari segalanya, Ainun Habibie adalah sosok seorang wanita yang tangguh, baik, pintar, cantik, dan bersahaja. Dia tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan dan tidak melupakan kewajibannya kepada Allah SWT. Ibu Ainun adalah ilham untuknya. Itulah mengapa anak pertama mereka diberi nama Ilham. Ketika anak kedua mereka lahir, Ainun memutuskan untuk menjadi dokter anak, hingga beliau memutuskan untuk berhenti dan kembali menjadi ibu rumah tangga karena anaknya sakit keras. Sejak Ainun menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit Ludwig Maximilian University München, Jerman, 22 Mei 2010, Habibie merasa Ainun masih berada di sisinya. Oleh karena itu, buku ini menjadi obat kerinduan atas kekosongan jiwanya dari hari ke hari. Kekurangan dalam buku ini adalah terdapat kata-kata yang kurang, salah, atau kata yang ditulis berulang-ulang, serta tidak konsistennya pemilihan kata antara saya dan aku. Contohnya, dan Ainun selalu mengilhami saya dengan senyuman yang kurindukan. Kelebihan buku ini adalah tidak hanya soal cinta, tetapi tentang perjalanan serta kesuksesan hidupnya. Dari bukan apa-apa hingga menjadi orang yang dibutuhkan oleh semua orang, beliau menciptakan berbagai rencana-rencana untuk hidupnya dan untuk Indonesia. Layaknya sebuah novel, Habibie mampu menyajikan sebuah alur cerita yang unik dan menawan, seperti perjuangan Habibie saat mengungkapkan cintanya kepada Ainun, serta di balik pendirian Ikatan Cendikawan Musim se-Indonesia, di balik pemunculan dan peluncuran terbang perdana pesawatan buatan anak bangsa, hingga suasana duka kepergian sang istri tercinta. Unsur buku fiksi, yaitu 1. Bagian cover buku, 2. Rincian subbab buku, 3. Judul buku, 4. Tokoh dan penokohan, 5. Tema cerita, 6. Bahasa yang digunakan, dan 7. Penyajian alur cerita. Komentar buku fiksi. Judul buku Guru Aini, penulis Andrea Hirata, penerbit Bentang Pusaka, tahun terbit Februari 2020, halaman 336. Novel ini merupakan parakuel dan novel sebelumnya yang terbit pada tahun 2019, yakni Orang-Orang Biasa. Di dalam novel ini terkandung berbagai macam motivasi yang mampu menginspirasi pembacanya. Seorang guru matematika yang bernama Desi Istiqomah dan Aini, yang merupakan salah satu muridnya di pelosok desa tempat Desi mengabdikan dirinya sebagai pendidik. Aini merupakan anak dengan IQ yang rendah sehingga sulit untuk mencerna ataupun memahami materi. Namun dia memiliki semangat
juang tinggi yang patut untuk kita berikan apresiasi. Desi, guru matematika yang sadari dulu terobsesi untuk mengabdikan dirinya sebagai seorang pahlawan tanpa tanda jasa ini, mulai dari kecil dia mempunyai minat tinggi untuk menjadi seorang guru. Hal ini benar-benar tercapai ketika dia sudah mengambil sumpahnya dan lulus perkuliahan. Desa ini dapat digolongkan masih sangat tradisional dan juga kurang sadar akan pendidikan. Namun nyatanya menjadi guru matematika di sebuah pelosok justru menjadi sumber stres bagi Desi. Apalagi sejak Desi bertemu seorang murid bernama Aini yang memiliki daya tangkap matematika yang rendah. Hal yang unik dari guru Desi adalah sumpah sepatunya. Sebagai guru, dia memahami psikologi pendidik bagian anak kampung. Kemiskinan dan kepercayaan yang rendah membuat mereka selalu merasa hal-hal akademik yang hebat akan selalu menjadi milik orang lain. Dalam pemikiran guru Desi, jika dia berhasil menemukan dan mendidik seorang anak kampung tumbuh menjadi genius matematika, maka anak-anak kampung lainnya akan melihat bahwa mereka pun bisa meraih sesuatu yang selalu mereka bayangkan. Kekurangan novel Guru Aini adalah prequel dari novel sebelumnya, yakni Orang-orang Biasa. Untuk dapat mencerna makna lebih dalam, harus membaca novel sebelumnya. Desain cover juga terlalu simple, sehingga kurang terlalu menarik perhatian. Sekian dari rangkuman buku non-fiksi dan buku fiksi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.